kemudian cuma ada lampu teplok, gelap, sempit. Coba, maaf ya Pak, saya tuh nggak tertarik dengan surga-surga semacam itu. Surga mbok nyainya orang Kristen itu surga mana? Surga mana? Surga yang mana? Aduh, percuma. Kalau masuk surga kan dapat apa 72 orang. Saya kan bisa seks di surga kalau ikut muslim begitu. Terus kalau di surganya Kristen nggak ada aktivitas seks atau gimana Pak? Terus nanti alat kelaminnya Kristen itu nanti impoten gitu atau gimana? Mendadak impoten gitu pada hari kebangkitan atau bagaimana? Coba bisa jelaskan nggak? Nah, kalau masalah bidadari itu Allah menceritakan bahwa surga itu kan tempatnya kenikmatan. Ya apa saja, saya contohkan di dunia. Di dunia ini apa saja yang nikmat hidup itu? Pertama punya harta, ya, rumah yang indah, ya, makanan-makanan yang enak, juga punya istri yang cantik gitu. Kan indah kan hidup itu. Nah, makanya nanti walaupun di akhirat, di surga, kan tempatnya kenikmatan, maka kita juga punya istri. Ya. Masa di dunia punya istri, lalu di sana tidak dapat apa-apa. Nah, kamu harus tahu membedakan surga itu tempatnya kenikmatan, sedangkan neraka tempatnya siksaan. Gitu aja. Ya. Kalau cuma dapat wanita satu, bagaimana nanti? Seperti Salomo itu, ya Allah, masa saya dapat istri satu, wong saya dulu itu istri saya itu 1000. Nah, gitu kan? Kalau 72 itu nanti, justru kata Nabi Sulaiman itu nanti kan istri Salomo itu berapa? Masa lebih enak di dunia? Nanti digituin kalau cuma dapat satu. Yang bilang begitu siapa po? Dari pihak muslim atau kalau pihak Kristen? Bahwa di surga itu ada naga, ada apa gitu loh Bu. Itu yang tertulis Pak. Memangnya Bapak nggak pernah baca Alkitab? Jadi Bapak setiap minggu itu ngetan ngulon, ngalor ngidul itu cuma nenteng buku nyanyian gitu. Cuma nenteng buku pujian. Makanya Pak, punya Bible itu jangan cuma buat ganjal lemari. Pastilah orang Kristen masuk surga. Orang tuh Yesus telah menjaminkan kok di surga sana. Dia menanti kita orang Kristen untuk masuk surga kok. Muslim kemana? Muslimnya siapa yang menunggu? Muhammad kemana? Nah, kamu itu tidak tahu. Bahkan pendeta kamu tidak tahu. Coba aku nanya sekarang ya ke kamu ya. Hidup yang kekal di surga itu bagaimana caranya? Inilah hidup yang kekal kata Yesus. Bagaimana caranya? Coba teruskan. Inilah hidup yang kekal di surga itu. Coba bagaimana? Mereka mengenal siapa? Coba. Mana ayatnya? Bapak tahu nggak? Pernah nggak buka Bible? Ada nggak ayatnya kalau Yesus itu mengatakan bahwa dia menjamin surga bagi kamu, bagi orang Kristen dan non-Israel? Kalau ada, coba sini tunjukin. Nah, kita kan bernyanyi memuji nama Tuhan. Jadi apa salahnya kalau kita memuji nama Tuhan di surga? Itu kan satu pujian bagi Tuhan. Itu sukacita bagi orang Kristen gitu loh. Memuji nama Tuhan ya. Yesus kan memuji nama Tuhan juga. Nah, Tuhan kamu siapa? Memuji siapa kamu? Memuji Yesusnya atau memuji Tuhannya Yesus? Iya, beriman, taat, menjalankan akan perintahnya Yesus. Kan semua itu kan mendapat surga. Ngapain masuk surga untuk mendapat 72 apa ya, pramuria atau apa ya? Jalan dari mana itu? Surga kalau dibikin kayak diskotik. Pak, saya minta Bapak tunjukin ayat di mana itu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Kristen dan orang-orang non-Israel akan dijamin surga. Mana coba? Jadi kalau kamu ingin tanya ya tentang ajaran Yesus yang benar, nanya ke saya itu. Kalau kamu nanya ke gereja ya disesatkan kamu itu. Wong orang-orang gereja itu udah tahu apa-apa. Ya, kalau saya nanya ke Yesus langsung itu. Ya, caranya gimana cara langsung? Pakai Al-Quran atau pakai Bible kamu itu bisa. Yesus kamu itu siapa? Saya pakai Bible dulu ya. Aku utusannya Allah. Ya, Matius 2:24 itu ya. Ya, Matius 15:24 ya. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Sama kan? Oke Yesus, kamu itu apa tugas kamu? Dijawab oleh Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Jadi itu penyampai firman. Dalam Al-Quran, wal yahkum alal injil bima anjalallah. Sama. Oke Yesus, sekarang Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah.
Mana dalilnya? Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Inilah hidup yang kekal, bawa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Coba, kalau dalam Al-Quran tata yang mana? Huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Ya. Yesus atau Isa mengatakan, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, nanya ke saya, biar kamu tidak tersesat. Karena saya yang tahu tuh ajaran Yesus itu. Oke, kamu taat perintah Yesus. Coba, perintah Yesus itu apa saja? Mentuhankan dirinya atau mentuhankan Allah? Coba. Jadi di sorga cuma mau nyanyi-nyanyi gitu. Ya maklum saja, Kristen selalu bermimpi tentang surga. Meskipun dia di dunia berbuat maksiat, juga dia sudah dijamin surga. Itu mimpinya Kristen. Karena apa? Karena itu memang jualannya gereja seperti itu. Itu sudah pasti. Ada Tuhan Yesus itu kasih pengampunan bagi yang bertobat. Itu loh yang penting menjalankan akan perintahnya. Itu kalau yang tidak bertobat ya neraka. Kalau tidak percaya Yesus ya neraka gitu loh. Jualan gereja itu adalah surga, penebusan dosa. Tetapi ketika ditanya, Kristen-Kristen bahkan yang sekelas pendeta ketika ditanya tentang deskripsi surga, nggak ada yang bisa jelasin secara logis, nggak ada yang bisa jelasin secara alkitabiah. Mereka pasti ujung-ujungnya muter-muter, blunder, kencang, terus salto, bonyok deh, kabur biasanya gitu. Coba tanya Edis seperti itu. Bisa nggak dia jelasin gimana deskripsi surganya Kristen secara alkitabiah? Memangnya Yesus pernah mengatakan bahwa dia menjamin surga bagi Kristen? Pernah nggak? Di ayat mana coba? Bohong, dosa. Percaya Yesus itu percaya Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, Pak. Kalau sebagai Tuhan sama juga bohong. Sekarang gini ya, pengampunan bagi orang yang bertobat. Coba, bagaimana caranya pengampunan itu? Kata Yesus, ya Tuhan, Yesus ini mengajarkan ini ya. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi, pengampunan itu kata Yesus harus minta ampun kepada Tuhannya Yesus. Sama seperti saya, berdoa kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Jadi kamu itu tidak tahu sama sekali ajaran Yesus kamu itu. Makanya para pendeta pun takut kalau ditantang debat itu. Mereka mengatakan Yesus itu juru selamat. Oke, sekarang saya mau selamat dengan mengikuti Yesus. Bagaimana caranya? Mereka tidak tahu. Cuma mereka ya imani dia sebagai Tuhan. Mana ayatnya kalau dia imani sebagai Tuhan? Wong dia mengaku utusannya Allah. Ya. Wong Tuhan yang benar kata dia Allah. Coba mau jawab apa kamu? Coba, aku pingin selamat sekarang ya. Mau mengikuti Yesus. Coba, jelaskan ke saya. Bagaimana caranya? Ya, Tuhannya Nabi Muhammad nggak akan bisa mengampuni dosa manusia dong, kecuali Tuhannya Yesus, gitu loh. Karena Yesus pernah berkata, lu tahu nggak? Yesus berkata apa? Lu tahu nggak ini? Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan selalu kalimat yang memang sangat brilian untuk Yesus katakan. Apalagi yang kurang. Oke, berarti yang benar itu Tuhannya Yesus gitu. Terus Yesus sendiri jadi apa? Dalam kitab Matius pasal 19 ayat 16-17, Yesus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat melalui taat, patuh kepada segala perintah. Nah, di sini sekarang pertanyaannya, perintah Yesus yang mana yang sudah dilakukan Kristen? Perintah Yesus yang mana yang ditaati dan diikuti Kristen? Sementara Kristen ini adalah umat makar terhadap ajaran Yesus dan para nabi. Disuruh nyembah Allah yang Esa malah nyembah Yesus. Disuruh nyembah Tuhannya Yesus malah kalian nyembah Yesusnya. Disuruh jangan makan babi, Kristen maniak babi. Disuruh ibadah pada hari Sabat, Kristen ibadah hari Minggu. Disuruh ibadah dengan sujud, Kristen malah meremelek komat kamit. Nah, ini bukti makarnya Kristen. Disuruh kerat kulit hatan, disuruh sunat titit, malah Kristen sunat hati. Ini kan makar banget Kristen. Terus bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Kristen pasti masuk surga? Dari perkataan Yesus yang mana? Wong faktanya kalian itu beriman hanya dengan bibirnya.
kalian memuji Yesus hanya dengan bibirnya. Tetapi ajaran yang kalian ajarkan, ajaran yang kalian lakukan itu perintah manusia. Begitu Yesus meratapi. Agama di dunia ini semuanya benar. Orang Muslim menganggap bahwa Quran mereka benar, ya udah mereka benar. Orang Kristen menganggap Alkitab mereka benar, ya udah benar. Apalagi yang mau diperdebatkan, semuanya benar. Makanya jalankan aja masing-masing. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Gitu. Nggak usah terlalu berdebat lah. Bikin sibuk aja dengan menanggapi satu sama yang lain gitu loh. Semua agama benar kok di dunia ini, nggak apa yang salah. Gitu, mengaminkan aja lah kepercayaan masing-masing, nggak usah lagi berdebat yang nggak ada untung, nggak ada rugi. Kalian semua itu kan pelaku firman, kalian semua itu semua hanya manusia biasa yang dosa juga kok. Apa yang mau diperdebatkan terlalu banyak di sini? Agama yang benar itu yang seperti apa, Pak? Agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah. Memangnya Kristen agama yang dibawa sama siapa? Sama orang Tarsus itu, penyesat dari Tarsus itu. Kayaknya jangan saling menyalahkan, cari jalan keluarnya seperti apa. Itu ini tidak tadi saling menyalahkan satu, saling menyalahkan yang ini. Semua agama kan sama aja. Begitu loh. Allahnya Muhammad ya udah benar, Allahnya Yesus benar. Kok mau diperdebatkan sampai caci-cacian segala sih? Cari aja lah siapa yang benar, siapa yang salah. Saling masing-masing menganut agama masing-masing udah selesai. Gitu loh. Sampai kapan sih mau begini terus? Nah, ini liberalis sekularis seperti ini nih, yang menganggap semua agama itu benar. Nggak benar dong. Itu memaksakan hak kalau kayak gitu. Nggak semua agama itu benar. Yang benar itu adalah agama yang berasal dari Allah, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah, bukan diajarkan oleh penyesat dari Tarsus. Nah, Anda itu memperkosa akal sehat Anda sendiri kalau bicara seperti itu.